Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedikit memberikan informasi terkait berita yang beberapa hari ini sedang viral terkait tentang warga Bali yang bernama Inyoman yang beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu, berita ini sangat viral karena memang seorang warga Bali ini sedang memelihara beberapa ekor landak Jawa yang mana dia tidak mengetahui bahwa beberapa landak yang ia pelihara sejak kecil ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi karena hewan tersebut langka dan sebagainya, dan hewan itu sangat dilindungi oleh undang-undang. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Sampai saat ini proses itu masih berlangsung, ya. Alhamdulillah kemarin terakhir putusan Inyoman bebas. Tapi yang perlu saya garis bawahi, kenapa kok sampai masuk dalam ranah pengadilan, sampai diproses kasusnya ini dan lain sebagainya. Banyak sekali tanggapan-tanggapan dari orang-orang, termasuk salah satunya adalah mahasiswa kami sendiri yang menganggap bahwa ini tak adil, Pak. Dia tak tahu nih, hukum ini tak disebarkan kemana-mana, seperti itu. Artinya apa? Ya, artinya apa? Undang-undang itu sifatnya adalah universal. Ya, mereka mencakup seluruhnya. Masyarakat dianggap tahu semuanya tentang undang-undang. Ya, nah oleh karena itu memang seringkali ini terjadi di beberapa daerah terkecil dan lain sebagainya, bahwa informasi terkait undang-undang, ada undang-undang yang melarang tentang memelihara dan sebagainya di daerah-daerah terkecil itu seringkali tidak tersampaikan. Tapi yakin bahwa sifat dari undang-undang itu sifatnya universal. Mereka menyeluruh sampai ke lapisan-lapisan terpencil pun mereka sampai. Nah, Pak, awalnya kita mengkhawatirkan bahwa Inyoman ini sampai masuk dalam penjara. Kekhawatiran kita itu memang sampai ke sana awalnya, ya. Karena memang yang namanya tujuan hukum itu kan ada 3. Satu yang namanya keadilan, yang kedua kepastian, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Ini merupakan bentuk salah satu aspek penting, ya, yang menjadi tujuan dari produk hukum itu dilahirkan itu. Ya, harus mencapai yang namanya keadilan, harus mencapai yang namanya kepastian hukum, dan yang ketiga harus mencapai yang namanya kemanfaatan. Keadilan, kalau orang menganggap keadilan hanya sebatas keadilan, Inyoman ini dianggap tidak adil karena dia tak tahu, dia warga negara biasa, dia tidak tahu bahwa beberapa landak Jawa yang dia pelihara ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Ya, seperti itu. Masyarakat menolak sampai beberapa beritanya ketika dalam proses persidangan viral, di mana viral, ya, viral terus. Wartawan pun penuh dalam ruangan sidang. Nah, tapi yang namanya keadilan itu seperti itu. Mereka tetap harus menjalani proses dari penegakan hukum. Yang kedua yang mau kita bahas tentang kepastian hukum. Ini yang menarik, bahwa siapa yang mempunyai landak ini, ya, siapa yang memiliki landak ini, mereka harus bertanggung jawab. Ya, siapa yang mempunyai beberapa ekor landak Jawa ini, mereka harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Betul, ya, Pak, betul, Pak, dia yang memelihara landak ini, tapi kan dia rawat, tapi kan dia pelihara dengan baik, ya. Kepastian hukum itu harus dicari. Di dalam persidangan kita ada istilah mengenal dengan istilah pembuktian, baik pembuktian dari kejaksaan selaku penuntut, dan ada pembuktian dari kuasa hukum pembela, ya. Ini yang harus
eh, ataupun saksi-saksi yang meringankan dari eh, kuasa hukum seperti itu. Ini yang harus diperjuangkan oleh seorang penasihat hukum. Mereka harus tahu betul bahwa alasan-alasan yang memelihara itu seperti apa, sehingga nanti pembuktian-pembuktian ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh baik jaksa yang nantinya akan membuat tuntutan, dan setelah dipersidangkan nanti hakim juga akan menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan hukum seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa siapa yang bersalah itu memang harus diproses. Tinggal nantinya pembuktian-pembuktian itu yang harus kita perkuat. Ya, saksi-saksi yang betul-betul meyakinkan, saksi ahli dan lain sebagainya yang bisa dihadirkan oleh seorang penasihat hukum itu harus dibuktikan. Ya, yang rasanya tidak adil harus kita buktikan, yang rasanya tidak tahu menahu harus dibuktikan juga. Kenapa dia bisa tidak tahu dan sebagainya, kenapa dia bisa sampai memelihara beberapa ekor landa, ini harus dibuktikan bersama. Nah, karena hukum itu sifatnya pasti, ya, pasti mereka harus mencari titik terang dari persoalan-persoalan hukum yang ada. Salah satunya, ya, banyak sekali persoalan-persoalan lain, ya. Nah, itu kawan-kawan semuanya. Memang putusannya sudah keluar. Alhamdulillah putusannya sudah putusan bebas, artinya Inyoman tidak lagi masuk penjara. Tapi hal-hal yang mendasar bahwa masyarakat masih menganggap awalnya kemarin sampai masuk penjara 25 tahun beritanya dan sebagainya, ini menjadi kegelisahan. Tapi seorang penegak hukum, apalagi salah satunya tim pembela dari Inyoman, tim kuasa hukumnya yang sangat aktif sekali, sehingga pembelaan-pembelaannya itu bisa terkabulkan oleh beberapa orang majelis hakim. Oke, terima kasih. See you. Goodbye.